Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Gaperta, apa kabarnya? Luar biasa, iya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa buat adik-adik dan kita semuanya. Karena apa? Kita sudah memasuki awal Agustus, semuanya masih dalam keadaan sehat. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, apa yang harus kita siapkan? Alkitabnya, persembahannya, pastikan handphone dan laptopnya baterainya penuh ya. Oke adik-adik, apakah adik-adik sudah siap? Oke, ya adik-adik sebelum kita mulai, mari kakak undang kita untuk berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan agar ibadah kita berjalan dengan baik. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang sorga, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat segala kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang senantiasa mengairi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat, dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kami, dan orang tua yang mendampingi. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan, ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak undang bangkit berdiri yuk. Ya, bangkit berdiri. Yuk, sapa dulu adiknya. Selamat hari Minggu adik kakak, selamat hari Minggu Papa. Ya, yuk kita semangat, kita mau nyanyi bangkit serukan nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah kami, berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita berdiri lagi. Kita mau nyanyi ciup 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 ciup. Ya sambil senyum-senyum boleh ya biar semangat lagi. Oke? Yuk Bang Jandri. Cuip, cuip, pam, pam, pam. Ya.
bacaan titah. Adik-adik masih ingat minggu yang lalu kita baca titah yang keberapa? Keberapa? Kelima. Iya benar. Sekarang kita masuk ke titah yang ke-6. Sama-sama kita membaca, pasti sudah ingat ya. Titah yang ke-6. 1, 2, 3. Titah yang ke-6. Jangan membunuh. Sekali lagi, titah yang ke-6. Jangan membunuh. Iya, adik-adik 1 sampai 6 sudah hafal ya. Nanti minggu depan kita akan lanjut titah yang ke-7. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk, mana tahu tadi ada yang lupa Alkitabnya. Tolong disiapkan lagi yuk. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan. Buat pagi yang baik ini kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau juga yang memberkati persiapan dan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah siap mendengarkannya. Berbicara ya Bapa melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa ya. Oke, pada minggu hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu dari kitab Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Udah pada siapin Alkitabnya apa belum ya? Oh, ada yang belum dibuka itu. Ayo, oke, dicari ya, Daniel perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke, udah dapat semua ya. Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut
berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan ya adik-adik. Oke, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa dulu? Ayo, semua anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu pasti berdoa dulu ya. Kenapa harus berdoa? Apa itu doa? Nah, adik-adik, doa itu adalah merupakan napas kehidupan. Doa itu adalah merupakan komunikasi kita kepada Tuhan Allah kita. Kemudian kenapa harus berdoa? Hanya doalah yang menjadi pengharapan kita. Oke. Bagaimana berdoa yang sebenarnya? Adik-adik sekolah minggu atau adik-adik balita, kalau berdoa gimana caranya? Lipat tangannya, kemudian matanya ditutup, kemudian ditundukkan kepala. Nah, begitu berdoa yang benar. Bukan berdoa misalnya berdoa dilipat tangannya habis itu ditengok-tengok ke kiri dan ke kanan. Bukan gitu ya. Berdoa yang benar adalah tangannya dilipat, duduk dengan baik, terus matanya ditutup dan tundukkan kepala. Nah, itu berdoa. Nah, kenapa harus begitu? Supaya kita konsentrasi berkomunikasi dengan Tuhan Allah kita. Ini untuk adik-adik yang kelas besar ya harus lebih paham ya. Kenapa berdoa itu harus lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, supaya kita tidak berpikir tentang hal-hal lain di sekitar kita. Tetapi fokus kepada Tuhan Allah kita. Apa manfaat dari berdoa? Nah, inilah yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini. Siapa yang sudah tahu kisah Daniel? Kisah Daniel yang ada dari gua singa, benar. Jadi Daniel ini adalah orang Yehuda yang berada di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan dari Darius. Dan Daniel ini karena orangnya taat merupakan orang inti dalam kerajaan. Nah, kalau di Indonesia presiden itu ada wakil presiden, kemudian di bawahnya ada menteri. Nah, dia ini bagian dari kepala-kepala menterinya, ada 3 orang. Nah, dialah salah satunya yang mengepalai itu. Nah, karena dia taat, karena dia orangnya tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, sehingga dia banyak yang iri, kawan-kawannya yang lain. Sehingga dibuatlah peraturan. Bersepakat dengan Raja Darius tanpa diketahui oleh Daniel. Apabila ada yang menyembah yang lain selain daripada Tuhanku, kiranya itu harus dihukum. Nah, rajanya langsung menandatangani tuh undang-undangnya, sehingga peraturan itu diterapkan. Pada suatu ketika muncullah waktu yang tepat untuk menangkap si Daniel ini. Si Daniel yang taat berdoa, taat kepada Tuhan Allahnya yang kita sembah. Jadi ketika dia berdoa di dalam rumahnya, berapa kali tadi? Si Daniel berdoa di dalam rumahnya tiap hari? 3 kali. Itu hanya berlutut dan berdoa, belum dengan doa-doa yang lain. Begitu. Jadi ketika didapati Daniel sedang berlutut dan berdoa, disitulah kesempatan menteri-menteri yang lain untuk menangkapnya. Akhirnya
Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, di dalam gua singa tuannya berkata kepada si Daniel, yaitu Raja Darius, kiranya Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau. Apa yang terjadi adik-adik? Jelas. Daniel tidak sedikit pun terluka oleh singa itu. Ini bukan cerita dongeng ya adik-adik. Ini adalah kisah yang diangkat di dalam kitab suci kita, yaitu di dalam Alkitab, menunjukkan orang-orang yang percaya di zaman dulu. Sehingga kita pun harus demikian. Jadi ketaatan Daniel inilah yang harus kita terapkan sekarang. Disiplin berdoa. Sehingga ada keselamatan. Daniel mengalami keselamatan enggak? Mengalami. Sehingga Raja Darius memerintahkan kepada seluruh warga-warga untuk menyembah Allahnya si Daniel itu. Itulah keajaiban, itulah mujizat. Maka dari itu adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa. Kalau misalnya seperti sekarang adik-adik banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh seperti ibadah di dalam keluarga. Nah itu juga yang merupakan hal yang penting yang harus dilakukan. Kalau misalnya setiap hari Jumat kan ada tuh kita pertongguan, sekarang kita masih melakukan pertongguan di rumah. Nah kalau adik-adik misalnya mau berkebaktian, diajak bapak dan mama, ayo mak kita harus melakukan ibadah pertongguan ini. Nah itu yang harus dilakukan supaya keterbiasaan kita melakukan ibadah-ibadah di dalam rumah kita sehingga banyak hal mujizat yang bisa kita alami di dalam hidup kita. Persekutuan kita dengan Tuhanlah, komunikasi kita dengan Tuhanlah yang membuat kita di dalam hidup kita merasa nyaman, merasa enak, merasa lega. Sehingga kalau misalnya dalam sekarang pun belajar dari rumah juga susah, tetapi kita mau pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik mulai dari sekarang kita harus mau belajar untuk bagaimana menerapkan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita harus melibatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekali lagi jangan lupa untuk tetap disiplin di dalam berdoa. Seperti sekarang masa-masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus mendoakan keluarga kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan orang tua kita juga supaya tetap sehat, tetap kuat di dalam menjalani kehidupan dan memberikan nafkah kepada adik-adik semua. Dan buat orang tua kami juga yang mendampingi anak-anaknya, tetaplah semangat di dalam membimbing, mengajari anak-anak kita ini untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak orang tua kami yang mengajarin yang lebih lagi, tentu kami dari guru-guru sekolah minggu hanya mampu untuk menghimbau. Seperti fasilitas sekarang ada komunikasi lewat YouTube. Tetapi untuk lebih mengajak anak-anaknya, kami juga mengharapkan topangan doa dan topangan dari orang tua kami juga untuk mendampingi anak-anaknya untuk lebih memberi contoh supaya anak-anak kita ini juga bertumbuh di dalam iman
Sehingga pengalaman-pengalaman Daniel ini bisa dialami oleh adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi lanjutan cerita si Daniel ini ketika orang yang berbuat jahat itu semua ditangkap oleh Raja Darius. Nanti dibaca ya dari Daniel 6, 1 sampai selesai, sampai ayat 29 itu lengkap ceritanya. Akhirnya yang membuat persekongkolan di belakang Daniel itu dicampakkan semua ke dalam gua singa. Di situ dicampakkan, belum lagi sampai ke dasar gua, sudah dimakan semua dan sudah diremukkan semua tulang-tulangnya oleh singa. Jadi buat adik-adik, jangan coba-coba untuk berbuat hal-hal yang jahat. Jangan berbuat hal-hal yang tidak baik, supaya kita diselamatkan oleh Allah kita. Maka dari itu, sekali lagi, persekutuan kita harus tetap kita jaga untuk menjaga komunikasi kita terhadap Tuhan Allah kita. Seperti sekali lagi abang bacakan yang ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Nah, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap. Ini jendela berbentuk bukaan jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi adik-adik, sekali lagi jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Sekali lagi buat adik-adik kecil jangan lupa ya berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Itu berdoa yang benar ya. Dan sekali lagi bahwa kesaksian Daniel ini akan menjadi kesaksian yang baru, pengetahuan yang baru buat adik-adik sekolah minggu supaya tetap menjalin komunikasi dan tetap melakukan ibadah-ibadah di dalam rumah kita. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Di mana Tuhan kami boleh mempelajari bagaimana kisah seorang Daniel yang begitu taat, tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Sehingga sekalipun dia di dalam gua singa, dia tidak celaka dan dia tidak terluka sedikit pun. Inilah yang menjadi contoh yang harus kami teladani Tuhan. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kemampuan kami, guru-guru sekolah minggu, terbatas di dalam menjangkau adik-adik sekolah minggu. Kami hanya mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap hati adik-adik sekolah minggu. Sehingga mereka terketuk hatinya Tuhan untuk datang bersekutu dengan Engkau melalui doa-doa mereka, baik itu di pagi hari, di siang hari, begitu juga dengan di malam hari sebelum mereka tidur. Begitu juga dengan orang tua sekolah minggu kami. Engkau kuatkan, Engkau berikan kekuatan buat mereka Tuhan untuk membimbing anak-anak sekolah minggu, memberikan contoh yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu-Mu ini boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu dan iman yang semakin kokoh dan mampu menghadapi segala tantangan rintangan yang ada di hadapan kami. Terima kasih Allah Bapa, kami mau akan melanjutkan ibadah kami ini, kiranya Engkau yang selalu menyertai. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik,
tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat siapa tokohnya? Siapa? Iya, Daniel. Ada lagunya loh, masih ingat? Masih ingat gak? Beranilah seperti Daniel. Itu ya. Ya, nanti kita sambung lagi. Ya, adik-adik boleh sambung di rumah. Sekarang kita mau bernyanyi dari Doding Haleluya nomor 194 ayat 2 dan 3. Saya sihol usihanku. Ayat hafalan yang diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Sudah dapat semua? Sudah ya? Oke. Kita membaca Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik kita ulangi. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya dihafal ya adik-adik, jangan sekedar lewat aja, harus dihafal. Oke, kita sekarang bernyanyi, sambil bernyanyi kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk, persembahannya sudah disiapkan? Ya, digenggam persembahannya. Mari sama-sama kita katakan. Hubere doon hubani harajaon minai bata. Iya, mari kita bernyanyi, beri syukur. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah,
sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus kasomani. O Yesus kasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup. Seng boy dalan konon nami, salakah na torsa, dop ham hasoman nami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu dan selamat hari Minggu buat orang tua kami yang mendampingi anak-anak sekolah Minggu. Selamat berjumpa kembali di kebaktian sekolah Minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Shalom.